بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وصلاحا يا رب العالمين. أما بعد، إخوة الإيمان rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan kajian kita dan pelajaran kita dalam tema zakat, infak, dan sedekah. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan bahwa ibadah yang dengannya kita mendekatkan diri kepada Allah, ibadah yang dengannya kita berikhtiar untuk menambah catatan dan perolehan kebaikan kita di sisi Allah, ada yang terkategorikan ibadah secara fisik dan ada juga yang terkategorikan ibadah melalui harta yang kita miliki. Dan kedua ibadah ini tidak bisa dipisahkan. Itulah sebabnya dalam banyak ayat Al-Quran Allah menyebutkan salat dan zakat secara bersamaan. Karena keduanya adalah merupakan syarat mutlak bagi siapa saja yang mencita-citakan kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat kelak nanti. Insyaallah untuk pelajaran kita pada pagi ini kita akan lebih menfokuskan pada permasalahan yang berkaitan dengan zakat. Dan zakat sebagaimana yang telah kita jelaskan terbagi dalam dua bagian, ada zakatul mal dan ada zakatul fitr. Untuk zakat mal tentunya di sana ada syarat-syarat yang lebih khusus sehingga zakat mal ini tidak diwajibkan kecuali bagi yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Sedangkan zakatul fitr ini diberlakukan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, bahkan anak yang masih kecil, bahkan baru lahir sekalipun, ketika ia lahir di masa telah berlakunya kewajiban zakatul fitr pun wajib untuk dikeluarkan zakatnya oleh orang tuanya atau oleh walinya. Sedangkan zakat mal, ya, dan ini yang merupakan bahagian yang diulas dengan sangat panjang lebar oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih. Inilah yang sering dimaksudkan ketika disebutkan lafaz-lafaz zakat baik dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara sederhana, ketika kita ingin menjalankan syariat yang mulia ini atau ingin berzakat, maka ada beberapa tahapan yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kita melihat jenis harta yang kita miliki. Karena seperti yang telah kita jelaskan, bahwa tidak semua harta yang ada itu terkena kewajiban untuk dizakati. Ya, karenanya langkah yang paling pertama adalah kita melihat harta apa saja yang kita miliki. Kalau dari harta yang kita miliki itu ada yang termasuk dalam kategori harta yang terkena kewajiban zakat atau jenis harta yang dizakati, maka kita melangkah ke tahapan yang berikutnya. Nah, jadi kita lihat jenis harta apa yang kita miliki. Kalau kita punya tabungan atau kita berbisnis, ya, jualan, atau kita punya simpanan emas, maka harta-harta tersebut secara hukum fikih termasuk harta yang secara zatnya
dikeluarkan zakat kalau terpenuhi syarat-syarat yang lainnya. Dan ketiga harta ini, harta yang diperdagangkan, kemudian emas dan perak, kemudian tabungan dalam bentuk uang, maka ketiga-tiganya bisa digabung untuk mencapai nisabnya. Jadi bisa saja seseorang memiliki tabungan, secara jumlah tabungannya belum mencapai nisab. Tapi di saat yang sama, dia juga punya toko dan dia berjualan. Dan nilai barang yang diperjualbelikan menggenapkan atau mencapai nisab setelah digabung dengan tabungan emas dan peraknya. Dan perlu diketahui ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah bahwa zakat yang paling banyak, zakat yang berlaku itu paling banyak melalui jalan atau melalui jalur ururut tijarah atau barang yang diperdagangkan. Ya, terkadang ada banyak barang yang secara zat itu tidak terkena kewajiban zakat, ya, seperti sayur-sayuran, buah-buahan, ya, motor, mobil, tetapi dia terkena kewajiban untuk dizakati ketika dia berstatus sebagai barang yang diperjualbelikan. Ya, jadi sayur-sayuran, buah-buahan, ya, secara zatnya tidak termasuk harta yang dizakati, tapi ketika dia menjadi urudut tijarah, ketika dia menjadi barang yang diperjualbelikan, maka harus dilihat berapa nilainya, ya, berapa nilai daripada barang yang diperjualbelikan tersebut. Jika nilainya mencapai atau setara dengan harga 85 gram emas murni dan nilai tersebut bertahan selama 1 tahun, maka wajib dikeluarkan 2,5%. Ya, kemudian harta yang lain seperti yang telah kita sampaikan adalah hasil pertanian. Ya, pertanian juga tidak mencakup seluruh hasil pertanian, tapi terbatasi pada hasil pertanian yang terkategorikan makanan pokok dan bisa disimpan dalam waktu yang lama. Nah, kita harus lihat pada dua kriteria ini, apakah dia makanan pokok, dan yang kedua, apakah bisa disimpan dalam waktu yang lama. Nah, kalau hasil pertanian kita memenuhi dua kriteria tersebut, maka dilihat berapa jumlahnya, ya, berapa hasil panennya. Ya, kalau di dalam hadis-hadis itu dikatakan jumlahnya adalah khamsatu ausuk, yang kalau dikonversikan dalam kilogram itu sekitar 600-an kilogram. Ya, ada mata 612 kilogram. Jadi kalau seorang bertani, ya, menanam padi, kemudian hasil panennya itu mencapai angka tersebut, maka dikeluarkan bisa 10%, bisa 5%, tergantung bagaimana model pengairannya. Kalau diairi dengan air hujan, maka dia keluarkan 10% dari hasil panennya. Ya, jadi begitu panen dijumlah dikeluarkan 10%. Dan tidak dikeluarkan dahulu biaya-biaya yang lain. Ya, langsung dikeluarkan dari hasil panen. Dan kalau diairi dengan air irigasi, maka dikeluarkan 5%. Kalau bercampur antara hujan dan irigasi, maka para ulama mengatakan dikeluarkan 7,5%. Jadi itu yang dalam zakat pertanian. Jadi kita tidak perlu melihat kepada haulnya. Ya, tidak perlu disimpan selama 1 tahun baru dikeluarkan zakatnya. Jadi kalau hasil pertanian begitu dipanen, maka dihitung berapa hasilnya. Kalau hasilnya mencapai nisab, langsung dikeluarkan 2,5%. Ya, berbeda dengan emas dan perak, tabungan urudut tijarah, ya, di mana setelah dilihat nilainya mencapai nisab, maka tidak langsung dikeluarkan zakat, tapi dilihat dulu kapan mencapai nisab dan apakah nisab tersebut bertahan selama 1 tahun. Kalau ternyata tidak bertahan selama 1 tahun, berarti tidak terkena kewajiban untuk dikeluarkan 2,5%. Dan
terkait dengan haul ini, para ulama ada yang berpendapat dilihat awal dan akhirnya saja, tidak perlu lihat pertengahannya apakah berkurang bertambah. Dilihat awalnya mencapai nisab, lalu dilihat akhirnya. Di antara ulama juga ada yang mengatakan tidak, dilihat sepanjang tahun. Di mana ketika terjadi pengurangan di tengah perjalanan haul ini, maka begitu berkurang, maka batal nisabnya. Sehingga nisab akan dimulai ketika kembali mencapai angka nisab yang telah ditetapkan. Ya. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Ya, setelah kita melihat ya jenis harta yang kita miliki, apakah kita punya emas, apakah punya perak, punya tabungan, ya, atau punya toko, ya, berjualan, ya, atau kita punya hasil pertanian, ya, kita punya sawah misalnya, dan hasil pertanian itu adalah makanan pokok yang bisa disimpan dalam waktu yang lama, atau kita punya peternakan yang digembalakan, bukan dicarikan makanannya. Sapi, kambing, kita melihara kambing, dan dia mencari makanan sendiri di padang rumput misalnya. Nah, maka itu berarti langkah pertama atau tahapan awal untuk kita menjalankan syariat zakat telah terpenuhi. Nah, selanjutnya kita melangkah ke tahapan yang kedua, yaitu melihat pada ketercapaian nisabnya. Ya. Untuk emas, perak, dan mata uang yang kita miliki, tabungan yang kita miliki, maka nisabnya itu adalah 85 gram emas murni atau senilai dengan 85 gram emas murni. Jadi ketika tahun ini misalnya, ya, tahun ini harga 85 gram emas murni itu 60 juta misalnya, ya. Dan ternyata kita punya uang sejumlah itu. Nah, itu berarti telah mencapai nisab. Ya, telah mencapai nisab. Dan 60 juta itu bertahan pada tabungan kita. Ya. Tapi ternyata tahun berikutnya 85 gram sudah tidak 60 juta lagi. Sudah 70 juta atau 80 juta. Nah, itu berarti kita belum terkena kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Ya, karena di saat mengeluarkan itu yang dilihat adalah harga pada hari itu, pada hari seseorang mengeluarkan zakat. Intinya adalah ketika kita telah memiliki jenis harta yang termasuk dalam kategori harta yang dizakati, maka kita lihat apakah mencapai nisab atau tidak. Dan ini berlaku pada semua jenis harta, termasuk hasil pertanian. Tadi kita sebutkan nisabnya itu sekitar, kalau dikonversikan dalam dalam timbangan adalah sekitar 600 kg. Sedangkan untuk hewan ternak, ya, untuk hewan ternak kalau kambing itu 40 ekor batas minimalnya, ya. Jadi kalau dia punya 40 ekor, itu berarti dia harus mulai menghitung, mulai memperhatikan dengan cermat hartanya tersebut, karena angka 40 untuk kambing itu sudah mencapai nisab. Ya, sedangkan sapi itu 30 ekor. Nah, setelah kita telah mengetahui bahwa harta yang kita miliki itu telah mencapai nisab, maka kita berpindah ke tahapan yang berikutnya, yaitu apakah nisab tersebut bertahan selama 1 tahun. Yang biasa diistilahkan dengan melewati haulnya, bertahan selama 1 tahun. Tapi ini hanya berlaku pada emas dan perak dan peternakan. Sedangkan untuk hasil pertanian ini tidak ada di dalamnya istilah haul. Ya, jadi begitu dipanen mencapai nisab langsung dikeluarkan. Tapi kalau untuk emas perak dan yang sama dengan hukumnya yaitu urudut tijarah, barang yang diperjualbelikan, maka harus dilihat terlebih dahulu haulnya. Dan sebagian ulama seperti yang telah kita sebutkan tadi, dia hanya melihat pada awal dan akhirnya saja, tidak melihat pada pertengahannya. Nah, setelah
eh, harta yang kita miliki termasuk harta yang terkena zakat mencapai nisab, melewati haulnya, maka baru kita melihat dan menghitung berapa persentase yang harus dikeluarkan. Ya, kalau emas dan perak itu adalah 2,5%, sementara dalam hewan ternak itu ada perincian-perinciannya, ya, berapa yang kita keluarkan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ketika kita mengeluarkan zakat, maka kita juga harus memperhatikan zakat itu diberikan kepada orang-orang yang memang berhak menerimanya. Ya, kalau kita ingin menyerahkan zakat itu secara langsung, maka kita harus teliti bahwa yang kita beri adalah memang orang yang berhak menerimanya. Karena kalau ternyata yang diberikan itu bukan mustahik, maka itu berarti kita belum dianggap telah menunaikan perintah mengeluarkan zakat. Nah, tetapi kalau kita mengeluarkannya kepada lembaga-lembaga zakat yang telah mendapatkan izin dari pemerintah untuk mengumpulkan zakat, maka ini lebih memudahkan. Ya, kenapa? Karena ketika kita menyerahkan kepada mereka, secara otomatis kita telah terlepas dari tanggung jawab membayar zakat. Ya, artinya kita dianggap telah menunaikan kewajiban itu. Terlepas nanti apakah harta itu sampai kepada mustahik, itu sudah murni tanggung jawab lembaga zakatnya. Tetapi kalau diberikan kepada person tertentu, ya, misalnya kita titipkan kepada fulan supaya dia menyampaikannya kepada fakir miskin, maka orang yang kita tunjuk untuk menyampaikan harta zakat kita supaya memberikannya kepada fakir miskin, ini statusnya adalah wakil. Ketika wakil ini ternyata tidak memberikannya kepada para mustahik, maka kita belum dianggap telah menunaikan zakat. Ya, karenanya di sini perlu kita perhatikan dengan cermat, jangan sampai kita telah mengeluarkan sejumlah harta, tapi ternyata tujuan ibadah kita tidak tercapai. Kemudian mustahik, ya, mustahik itu lebih utama, ya, lebih utama kalau mustahik ini adalah dari kalangan kerabat kita, selama kerabat tersebut tidak termasuk yang wajib kita nafkahi. Ya, yang wajib kita nafkahi itu adalah anak-anak, kemudian kedua orang tua, ya, orang tua ke atas, kakek dan nenek, kemudian anak-anak cucu ke bawah, itu adalah kerabat yang tidak boleh kita memberikan zakat kepada mereka. Atau orang-orang yang wajib kita nafkahi karena pekerjaan, kita tidak boleh memberikan kepada mereka zakat kita sebagai gaji mereka, tidak. Tapi harus dipisahkan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ya, kenapa kerabat itu lebih utama untuk kita prioritaskan dalam penyaluran zakat kita? Karena ketika kita memberikan kepada kerabat, kita menjalankan dua kebaikan, mewujudkan dua kebaikan sekaligus. Yang pertama, kebaikan menunaikan zakat, sedangkan yang kedua, kita telah menyambung tali silaturahim atau menguatkan tali silaturahim. Ya, sehingga para ulama sangat menganjurkan hal tersebut. Khotal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada beberapa harta, meskipun secara zatnya itu adalah harta yang terkena kewajiban zakat, tapi tidak dizakat, yaitu harta yang menjadi milik kaum muslimin atau harta umum, seperti harta yang diwakafkan. Nah, itu tidak terkena kewajiban zakat. Ya. Adapun harta yang dimiliki oleh banyak orang, itu tetap terkena kewajiban zakat. Yang biasa misalnya seperti perusahaan, ya itu banyak pemiliknya, ya itu tetap terkena kewajiban zakat. Adapun cara mengeluarkan zakatnya bisa seperti yang dijalankan di Saudi Arabia, itu memang perusahaannya yang mengeluarkan zakat untuk seluruh pemilik-pemiliknya. Jadi kalau sudah di perusahaan mengeluarkan, maka pemilik-pemiliknya tidak lagi terkena kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Tapi kalau perusahaan tidak mengeluarkan, maka setiap
pemilik melihat berapa nilai kepemilikannya terhadap saham perusahaan itu. Ya, dan juga dilihat ya perusahaan ini bergerak dalam bidang apa. Ya, apakah dia murni melakukan jual beli? Kalau dia melakukan jual beli maka dihitung nilai barangnya. Ya, dihitung nilai barangnya, barang yang diperjualbelikan, lalu kemudian dikeluarkan 2,5% kalau sudah mencapai nisab. Sedangkan kalau perusahaan itu adalah sifatnya jasa, ya, misalnya perusahaan angkutan, maka tentunya tidak dihitung, ya, tidak dihitung nilai barangnya, tapi yang dihitung adalah hasil keuntungannya, apakah mencapai nisab atau tidak. Seperti itu kira-kira cara simple di dalam kita menghitung dan tahapan-tahapan di dalam menjalankan syariat mengeluarkan zakat. Khotul iman rahimani wa rahimakumullah. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Selanjutnya kita kembali membuka sesi tanya jawab kepada jamaah sekalian. Wallahu taala alam bishawab. Oh, ya. Mohon maaf, Ustaz mau klarifikasi terkait zakat dari hasil pertanian seperti buah-buahan dan sayuran yang tidak terkena zakat dengan alasan bukan makanan pokok, tidak bisa disimpan dalam waktu lama. Karena dengan perkembangan teknologi, buah-buahan dan sayuran bisa disimpan dalam waktu yang lama. Dan dalil tersebut banyak dipakai oleh konglomerat pertanian yang menolak membayar zakat. Iya, jadi zakat, ya, zakat itu sebenarnya banyak pintunya, ya. Artinya kalau dia orang kaya, maka mungkin dia tidak berzakat di pintu tertentu, tapi berzakat di pintu yang lain. Ya, seperti dalam hal yang ditanyakan tadi terkait dengan sayur-sayuran dan buah-buahan. Ya, kalau dia adalah seorang pedagang buah-buahan, maka dia terkena kewajiban dari sisi buah-buahan tersebut sebagai urudut tijarah, sebagai barang yang diperjualbelikan. Sehingga kalau dia berjualan buah-buahan dalam jumlah yang sangat banyak, ya pasti terkena kewajiban zakat. Ya, dihitung berapa jumlah, berapa nilai dagangan yang masih ada di tempatnya, kemudian berapa uang yang dia pegang, berapa tabungannya, itu semua digabung, kemudian dikeluarkan 2,5% kalau mencapai haulnya. Tapi kalau secara zatnya, buah-buahannya secara zat, itu jumhur ulama berpendapat bahwa tidak termasuk harta yang wajib untuk disakati. Tetapi dia bisa disakati ketika jumlahnya banyak dan dikategorikan sebagai urudut tijarah atau barang yang diperjualbelikan. Wallahu ta'ala alam bishawab. Izin bertanya, Ustaz, berkenaan kepemilikan investasi dalam suatu usaha, maka untuk yang dikeluarkan zakat, apakah hanya sisa hasil usaha atau laba yang dibagikan atau dari nilai total investasi tersebut? Iya, jadi kalau kita melakukan investasi, maka kita harus lihat jenis usahanya. Kalau jenis usaha di mana kita berinvestasi itu adalah jenis usaha yang memperjualbelikan barang, maka itu dikeluarkan modal dan labanya. Kalau yang jenis investasinya adalah trading, jualan gitu ya, jualan. Tetapi kalau investasinya itu bukan jualan, ya, seperti misalnya dia bisnis alat berat, ya, alat berat itu disewakan ke
perusahaan-perusahaan. Maka nilai alat beratnya tidak masuk, yang dihitung hanya hasil sewanya saja, keuntungannya saja. Nah, jadi itu yang dilihat, apakah dia berinvestasi di perusahaan yang melakukan aktivitas jual beli. Kalau melakukan aktivitas jual beli, maka semuanya dihitung, barangnya yang dipakai untuk berdagang, beraktivitas di perusahaan itu, plus keuntungannya, ya, keuntungannya. Tetapi kalau tidak jual beli, maka yang dikeluarkan hanya dari keuntungannya saja. Jadi misalnya begini, saya punya usaha jual beli mobil. Nah, maka dihitung berapa nilai mobil di showroom saya dan berapa keuntungan saya, digabung baru dikeluarkan 2,5%. Tetapi kalau saya punya usaha angkutan mobil, maka saya tidak perlu menghitung berapa nilai mobil saya, tapi saya hanya menghitung berapa keuntungan yang saya dapat dari mobil angkutan itu. Itulah yang dikeluarkan zakatnya. Wallahu a'lam. Dan apakah orang yang terkena bencana alam dan tiba-tiba masuk dalam kategori asnaf penerima zakat? Iya, orang yang terkena bencana alam sangat mungkin masuk dalam kategori yang berhak menerima zakat, tapi tidak otomatis, karena sekali lagi itu hanya sebab, ya. Jadi bukan zatnya terkena bencana alam kemudian dia terkena kewajiban menjadi mustahik zakat. Tetapi yang selalu dilihat apakah dia fakir atau miskin. Sangat mungkin karena bencana alam tersebut dia jatuh dalam kategori fakir miskin. Ya, fakir miskin itu adalah orang yang pemasukannya tidak mencukupi untuk kebutuhan hidupnya selama 1 bulan. Ya. Kalau kemudian ada di antara ulama yang membedakan antara fakir dan miskin, itu mereka mengatakan fakir itu orang yang pemasukannya tidak memenuhi kebutuhannya untuk 1/2 bulan. Jadi misalnya dia bekerja, dia dapat gaji, tetapi masuk pertengahan bulan sudah habis. Nah, itu fakir. Tetapi kalau bisa melebihi 1/2 bulan, tapi tidak sampai 1 bulan, maka itu namanya miskin. Nah, kalau seperti itu keadaannya, jelas dia masuk dalam kategori mustahik yang berhak menerima zakat, dan orang yang terkena bencana sangat mungkin mengalami hal yang demikian, karena bukan hanya pekerjaannya yang hilang, ya, tetapi juga tempat tinggalnya dan banyak hal yang hilang dari dirinya. Allahu a'lam bishawab. Saat kita mau memberikan langsung zakat kita ini, kadang definisi miskin agak tipis. Contoh, dia punya motor, tapi untuk makan sehari-hari susah. Iya, jadi tidak mengapa, ya, tidak mengapa. Jadi yang dilihat bukan pada harta yang sedang ada pada dia, tapi yang dilihat adalah apakah kebutuhannya terpenuhi atau tidak. Kita baca dalam surah Al-Kahfi, itu disebutkan ketika Khidir membocor perahu, itu ternyata Allah mengatakan perahu itu adalah milik orang miskin. Wa ammas safinah fakanat limasakin ya'maluna fil bahr. Adapun perahu yang dibocori oleh Khidir itu adalah milik orang miskin. Artinya di sini dia miskin tapi dia punya perahu. Ya. Jadi tidak mesti dia punya perahu, dia punya motor, dia punya rumah, mungkin dia punya televisi, motornya bisa saja lebih dari itu, lebih dari 1. Tetapi dari sisi pemasukan tidak mencukupi, maka dia miskin pada saat itu. Ya, tidak mencukupi untuk 1 bulan. Ya, maka dia terkategorikan miskin. Dan itu mungkin terjadi orang yang kerja di perusahaan misalnya, tiba-tiba kena PHK, tidak ada tabungan, susah untuk kebutuhan hidupnya. Maka pada saat itu dia jatuh dalam kategori miskin. Ya, dan memang sangat dianjurkan kepada muzaki ketika ingin mengeluarkan zakatnya bisa berkonsultasi dengan pihak lain. Ketika ingin memberikan zakatnya bisa berkonsultasi dengan pihak lain, apakah orang yang akan diberi itu termasuk fakir miskin atau tidak. Ya, dan kalau ragu-ragu,
lebih mudah bagi musaki untuk menyerahkannya kepada lembaga amil zakat yang telah mendapatkan izin dari pemerintah. Allahu a'lam. Dengan syarat zakat yang cukup ketat, seseorang yang sedekahnya cukup besar belum tentu sudah cukup zakatnya ya. Misalnya Seseorang yang sedekahnya cukup besar, misalnya dia memberi sedekah yang besar ya, itu belum tentu sudah cukup zakatnya. Iya, saya mencoba memahami pertanyaan ini. Ya. Misalnya dia sedekah pembangunan masjid. Iya, jadi sedekah dalam arti yang hukumnya sunnah, ya, dalam arti yang hukumnya sunnah itu tidak bisa disatukan dengan zakat. Artinya tidak bisa seseorang dia sudah bersedekah dalam jumlah yang banyak, lantas kewajiban berzakatnya menjadi tidak berlaku. Ya, jadi meskipun dia sudah rutin bersedekah setiap bulan, bahkan dalam jumlah yang banyak, dia tetap harus menghitung hartanya. Apakah memenuhi syarat untuk disakati? Kalau memenuhi syarat, maka tetap harus dikeluarkan 2,5%. Jadi tidak bisa sedekah yang rutin dan jumlahnya banyak mewakili dan menggugurkan kewajiban untuk berzakat. Jadi tetap dia wajib untuk berzakat. Wallahu a'lam. Jika kita membantu biaya pendidikan, misalnya membiayai kuliah seorang anak karena memang orang tuanya kurang mampu, apakah bisa diniatkan sebagai zakat? Ya, jadi kalau kita membantu orang miskin, ya, membantu orang miskin baik untuk kebutuhan hidupnya termasuk di dalamnya pendidikan, maka ya bisa, itu artinya dia termasuk dalam kategori mustahik. Ya, jadi kalau kita sudah memenuhi syarat untuk berzakat, maka langkah berikutnya adalah kita lihat kepada siapa zakat itu diberikan. Nah, dilihat saja kalau dia fakir miskin atau salah satu di antara asnaf yang 8, nah itu berarti bisa kita niatkan apa yang kita berikan kepada dia itu adalah zakat kita. Dan tidak menjadi syarat orang yang diberi itu harus tahu bahwa ya dia dapatkan itu adalah zakat. Bisa saja dia tidak tahu, ya, dan itu tidak mempengaruhi keabsahan daripada zakat kita. Jadi yang terpenting adalah apa yang kita serahkan itu memang diserahkan kepada mustahiknya. Itu yang paling penting. Mau dia pakai untuk biaya pendidikan, untuk beli beras, untuk apa saja, itu tidak menjadi persyaratan. Nah, wallahu a'lam. Seperti apa kategori ghorimin yang bisa menerima zakat? Jika untuk kebutuhan sehari-hari tercukupi, namun hutangnya banyak, apakah tetap bisa dikategorikan ghorimin? Ya, ghorimin itu adalah orang yang aset yang dia miliki, utang yang dia miliki melebihi aset yang dia punya. Jadi orang yang jadi pemasuk apa yang dia miliki, harta yang dia miliki itu lebih sedikit daripada jumlah utang yang dia miliki. Nah, inilah yang diberikan zakat dan yang disepakati oleh para ulama, ya, yang disepakati oleh para ulama sebagai gharimin itu adalah orang yang berutang untuk kemaslahatan kaum muslimin. Misalnya dia berutang demi untuk mendamaikan dua pihak yang bertikai. Ya, misalnya ada pihak yang sengketa tanah, ya, dia ingin mendamaikan, tapi kalau mau mendamaikan harus dipenuhi keinginan dua belah pihak dalam bentuk harta misalnya. Maka dia berutang untuk dia berikan harta kepada pihak-pihak yang bertikai agar berhenti bertikai. Hanya dia terlilit oleh utang. Maka ini termasuk yang bahkan disepakati dia termasuk yang gharimin dan berhak untuk mendapatkan zakat. Wallahu a'lam. Mengeluarkan zakat sebaiknya dibagi-bagi ke banyak mustahik atau sedikit sehingga bisa lebih bermanfaat, misalnya kalau bersama. Ya, kalau kita melihat kepada maqasid atau tujuan daripada syariat zakat ini, salah satunya adalah untuk mengatasi kemiskinan, ya, untuk mengatasi kemiskinan. Sehingga ya memang kalau dilihat
ya. Kalau dilihat bahwa diberikan kepada beberapa fakir miskin saja, itu bisa benar-benar memberdayakan mereka, dalam arti mengeluarkan mereka dari zona fakir miskin menjadi orang yang tidak lagi mustahik, bahkan bisa jadi dia menjadi muzaki. Maka itu yang kita lakukan. Terlebih kalau fakir miskin yang lain secara kebutuhan konsumsi itu relatif tercukupi, ya, maka bisa kita fokuskan pada fakir miskin tertentu untuk kemudian diberikan kepadanya dengan harapan di kemudian hari dia bisa berubah keadaannya dan keluar dari zona sebagai mustahik. Jadi bisa saja seperti itu, diberikan kepada beberapa orang, ya. Dan kalau mau dibagi sedikit-sedikit kepada semua orang juga tidak mengapa, ya. Dilihat pada yang mana lebih besar kemaslahatannya. Wallahu taala alam. Bolehkah kita merubah niat? Awalnya niat sedekah, ternyata memenuhi syarat zakat. Setelah harta kita kasihkan, niatnya kita rubah jadi zakat. Wallahu alam, ya. Kalau untuk perubahan niat ini termasuk termasuk yang agak rumit, ya. Ya, apalagi merubah dari yang sunnah ke yang wajib. Itu secara kaidah umumnya agak sulit untuk dirubah dari yang sunnah ke yang wajib. Tapi kalau yang bisa itu yang wajib ke yang sunnah, itu bisa. Tapi kalau yang sunnah ke yang wajib, saya tidak tahu perincian-perinciannya. Tapi kalau wajib ke sunnah itu bisa. Misalnya ada orang dia sholat sendiri, gitu ya. Dalam konteks sholat, dia sholat sendiri di masjid karena dia mengira bahwa sudah selesai sholat berjamaah di masjid itu. Ya, ternyata setelah dia masuk ke rakaat kedua, sholat baru mau dilakukan. Maka dia bisa merubah yang tadinya dia niat sholat wajib, dia rubah menjadi sholat sunnah sehingga dia sholat 2 rakaat. Kalau wajib ke sunnah itu bisa. Tapi kalau ke sunnah wajib, saya wallahu alam tidak tahu perincian-perincian. Wallahu alam. Cukup, ya. Kita akhiri majelis kita pagi ini dengan kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.